pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Kesetaraan gender menjadi penting untuk terus ditingkatkan sebagai upaya mendorong pembangunan. Wakil Gubernur Lampung menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam sektor-sektor strategis. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 21 April 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abbas Surya. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari Kepulauan Bangka, Belitung. Jam buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri. Pendengar, Hari Kartini menjadi momentum tersendiri bagi Heliana. Pasalnya di momentum ini ia resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Bangka Belitung. Laporan Debbie Nirwandi dari RRI Sungai Liat. Hari Kartini jatuh pada 21 April 2025 menjadi momentum tersendiri bagi Heliana. Pasalnya di hari ini Heliana resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Di momentum ini, Heliana mengucapkan selamat Hari Kartini buat perempuan di Bangka Belitung dengan semangat Kartini untuk terus berjuang meningkatkan derajat kaum perempuan agar semakin hari semakin meningkat. Memaknai Hari Kartini ini, menurut Heliana, para perempuan di Bangka Belitung untuk lebih berani lagi melangkah ke depan. Untuk itu, ia mengajak bersama-sama dan siap bersama kaum perempuan untuk membangun Bangka Belitung. Berikut kami sampaikan cuplikan wawancara kami dengan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Heliana. Selamat Hari Kartini buat semua perempuan-perempuan di Bangka Belitung. Insya Allah ya, dengan semangat Kartini kita terus berjuang untuk meningkatkan derajat kita semakin hari semakin naik. Karena saya memaknai bahwa hari ini kita semua perempuan-perempuan di Bangka Belitung ini untuk lebih berani lagi, yakin untuk melangkah ke depan. Supaya kita bersama-sama dan saya siap untuk selalu bersama-sama kaum perempuan. Iya pas banget, ini hadiah ya, betul-betul habis gelap terbitlah terang. Amin. Selain itu, diketahui jika Heliana merupakan Wakil Gubernur pertama perempuan di Kepulauan Bangka Belitung ini. Ia menilai kiprah perempuan Bangka Belitung di kancah politik semakin naik signifikan, di mana pada tahun ini juga diketahui meningkat dengan adanya keberadaan Wakil Gubernur anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang jauh signifikan naiknya dari 2 anggota DPRD perempuan kini mencapai 9 orang di DPRD Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debbie Nirwandi, RRI. Dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belantak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi. Pendengar, berikut ragam komentar warga Jambi terkait peringatan Hari Kartini yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Rizky Amalia. Liza Damayanti. Yang jelas sekarang zamannya emansipasi ya, kita nggak pilih gender. Nah, Ibu Kartinilah yang sebagai pelopor kita sebagai wanita itu bisa sama dengan para kaum pria. Dan harapan saya ya Kartini masa kini tetap berjuang walau tidak seperti Kartini RA Kartini, tapi berjuangnya dalam bentuk lain. Irawati. Ya bagi kami Kartini zaman sekarang ini kan jago penampilan, kebersihan. Nah seperti kami ini kan seperti kami ini tukang penyapuan kayak ini nah. Saya itu Abu Bakar. Tetap modern, tetapi
ibu-ibunya kalau Kartini sekarang tuh berwibawa juga, tetap berwibawa. Harapannya untuk ibu-ibu Kartini agar ibu-ibu Kartini lebih maju lagi dalam masyarakat kan, bisa mempunyai kegiatan seperti laki-laki lah kan. Nah, sekarang ibu-ibu kan kegiatan-kegiatannya kan sama dengan seperti laki-laki lah gitu lah. Pendengar dari Jambi, kita menuju ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang Kesetaraan gender menjadi penting untuk terus ditingkatkan sebagai upaya mendorong pembangunan. Berikut kita simak penjelasan lebih dalam melalui wawancara Nova Ariana bersama aktivis perempuan Sumatera Selatan, Yeni Roslaini Izi. Ibu Yeni Roslaini Izi ya, selaku pengamat perempuan dan anak lah di Sumatera Selatan. Ibu Yeni, Ibu kalau kita bicara tentang pentingnya kesetaraan gender, sebenarnya seberapa penting Bu untuk situasi kita saat ini khususnya di wilayah Sumatera Selatan? Ya, terima kasih. Kesetaraan gender itu penting karena ketika kesetaraan gender itu diimplementasikan, sama halnya menjamin hak asasi manusia bagi masyarakat. Karena kesetaraan gender itu berarti tidak memandang, tidak ada diskriminasi, tidak memandang jenis kelaminnya siapa, mau laki mau perempuan gitu ya. Jadi kesetaraan gender itu memastikan bahwa hak asasi orang itu terpenuhi, terutama perempuan gitu. Nah, ini yang harus diimplementasikan di semua kehidupan, baik itu di kehidupan rumah tangga, kemudian bermasyarakat maupun bernegara. Kalau untuk situasi saat ini atau kondisi saat ini, kesetaraan gender kita bisa katakan secara nasional ya, termasuk Sumatera Selatan, sebenarnya seperti apa nih dalam pencapaian kesetaraan gender ini, Bu Yeni? Iya, sampai saat ini masih ada cukup banyak diskriminasi yang dilakukan, terutama pada perempuan ya. Jadi masih ada beberapa kesempatan yang tidak diberikan kepada salah satu jenis kelamin yaitu perempuan. Masih ada beberapa diskriminasi, masih banyak kekerasan terhadap perempuan. Jadi masih ada PR terkait pemenuhan kesetaraan gender di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Jadi padahal kesetaraan gender itu sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena perempuan itu juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan, baik itu di pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan gitu ya. Nah, tetapi sayangnya masih banyak melihat bahwa perempuan itu makhluk yang lemah, perempuan tidak perlu diberi terlalu banyak peran karena takutnya nanti dia nggak mampu. Jadi masih ada anggapan-anggapan seperti itu, sehingga hal ini yang perlu diminimalisir. Meskipun dari tahun ke tahun sebenarnya sudah ada peningkatan pemenuhan hak-hak perempuan, tetapi masih ada PR, masih belum maksimal. Jadi masih ada keraguan-keraguan yang muncul untuk menjamin atau memberikan kesempatan kepada perempuan. Gitu. Nah, ini salah satunya belum kesetaraan gender itu belum masih butuh diperjuangkan. Oke. Nah, tadi kan masih ada diskriminasi, masih ada gap seperti itu, masih banyak. Tapi kalau kita bicara dari waktu ke waktu, adakah perubahan seperti itu, Bu Yeni? Karena kan mengingat saat ini sudah mulai banyak juga nih peran-peran perempuan di berbagai organisasi, SKPD seperti itu. Ada perubahan kah? Ada peningkatan kah? Kesadaran seperti itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari tahun ke tahun memang ada peningkatan ya. Sekarang sudah mulai banyak posisi-posisi strategis yang diberikan kepada perempuan. Jadi ada beberapa yang misalnya dulu ketika bicara soal infrastruktur,
ke PU-an itu ranahnya laki-laki. Nah sekarang cukup banyak perempuan-perempuan yang bekerja di sektor itu. Kemudian sekarang sudah mulai ada sekarang nih ada jargon inklusif, jadi ada masyarakat banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mulai memperjuangkan keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat yang lain, misalnya di kelompok disabilitas ya. Dan nah ini cerminan bahwa dari tahun ke tahun itu mulai muncul kesadaran bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat untuk pemenuhan keadilan gender di masyarakat. Jadi itu udah mulai ada, tetapi tadi belum masih PR-nya masih banyak gitu loh. Tapi bukan berarti jalan di tempat. Jadi tetap ada peningkatan gitu, tetapi memang yang tidak terlalu signifikan. Karena masih banyak saat ini kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual semakin memprihatinkan. Nah itu satu hal yang masih menjadi PR berat tadi sebenarnya gitu. Oke Ibu Yani, terkait dengan Hari Kartini, satu lagi nih terakhir ini terkait dengan Hari Kartini, apa yang ingin disampaikan bahwa kita perempuan ini juga harus care sesama perempuan. Terkadang perempuan juga saling mungkin saling tidak bisa menghargai perempuan satu sama lain seperti itu. Nah, apa yang kita harus lakukan? Saya pikir perempuan dukung perempuan itu menjadi penting ya. Jadi perempuan dukung perempuan itu jargon yang sering disampaikan. Jadi itu saya pikir juga penting. Jadi pemenuhan hak perempuan itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi dari kita semua termasuk perempuan itu sendiri. Jadi kalau bukan kita yang memperjuangkan hak-hak kita perempuan, itu siapa lagi gitu, dan itu akan sulit tercapai gitu loh. Oleh karena itulah menurut saya perempuan harus dukung perempuan, dan juga harapannya kesempatan yang sama itu juga diberikan kepada perempuan dalam segala bidang, baik itu di bidang pendidikan, politik, perekonomian, kesehatan gitu. Itu juga harus mulai diberikan kesempatan kepada perempuan sehingga keadilan gender itu bisa segera terwujud. Baik Ibu Yani, praktisi perempuan, pengamat perempuan dan anak di Sumatera Selatan. Terima kasih statementnya untuk RRI, Ibu Yani Roslaini Izi. Terima kasih. Ya. Baik, assalamualaikum Ibu. Salam. Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung. Pendengar, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menekankan pentingnya peran aktif perempuan dalam sektor-sektor strategis pembangunan. Dia juga mengajak untuk meningkatkan indeks pemberdayaan perempuan di Lampung. Laporan reporter RRI Bandar Lampung Gali Prihantoro. Berbicara tentang perempuan, maka kita harus berbicara tentang tantangan dan juga peluang. Indeks pemberdayaan perempuan di Provinsi Lampung ini. Peringatan Hari Kartini yang dipertanggal 21 April menjadi momentum untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam sektor-sektor strategis pembangunan. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Jihan mengatakan perempuan bangsa harus mampu memberikan konten yang dihadapi perempuan di Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, Jihan menekankan potensi besar yang dimiliki Provinsi Lampung, di antaranya sebagai Provinsi Lumbung Pangan, lumbung energi provinsi dengan industri yang hilirisasinya akan dibangun. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar, dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa
sampai diakui UAM. Pelajar dari sekolah yang berada di pelosok Kabupaten Kaur berharap program MBG bisa sampai ke sekolahnya. Rohil Minalta, RRI SP Bintuhan. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Kaur sejak Februari lalu sudah mulai terlaksana, namun sasarannya dinilai masih kurang tepat karena sasaran penerimaannya baru sekolah yang berada di pusat kota Bintuhan. Dari beberapa bulan berjalan ini, pelajar yang berada di pelosok desa seperti di kawasan SP3 Kecamatan Muara Sahung sudah menantikan kapan program MBG sampai ke sekolahnya. Daerah yang jauh dari pusat kota Bintuhan ini sepertinya yang dirasa paling cocok untuk menerima program MBG tersebut. Seperti di SDN 122 Kaur yang berada di pelosok Kecamatan Muara Sahung baru diminta mengumpulkan data siswa saja pada 2024 yang lalu. Namun realisasinya sampai saat ini belum berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang guru SDN 122 Kaur, Endah Wahyu Ningsih. Disampaikan Endah, para siswa sering menanyakan kepada mereka kapan makan gratis tersebut bisa mereka nikmati. Kalau pendataannya sudah pernah dikirimkan Pak, ada yang minta waktu itu. Cuman sejauh ini masih seperti itulah, belum ada realisasinya kemana dan kapan dapatnya belum tahu. Kalau harapannya Pak, karena di SP3 ini Bapak tahu sendiri lokasinya kayak mana, mungkin anak-anak ini sangat mengharapkan sekali kayak mana lah makan gratis yang bergizi dari pemerintah itu. Yang positif kalau nanya ke anak-anak mungkin hari inilah yang mau dapatnya. Endah berharap program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia tersebut bisa sampai ke sekolah-sekolah pelosok secara merata supaya para pelajar yang tinggal di pedesaan ini bisa menikmati makan bergizi. Seperti diketahui, program MBG saat ini di Kabupaten Kaur baru menyasar 17 sekolah yang dikelola oleh satu yayasan dengan satu dapur utama, dan ini pun baru berada di Kecamatan Kaur Selatan dan tetap yang secara geografis berada di pusat kota Bintuhan. Demikian Rohil Minalta, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar dari Bintuhan, kita menuju ke stasiun produksi Belitung. Buku rimba buang lalu di belakang, ku santun, ku simpan kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda Ika, berkarya berjuang untuk negeri ini. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur meminta agar para kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP agar memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesederhanaan dalam penyelenggarakan acara perpisahan sekolah. Septrianingsi, RRI SP Bintuhan. Untuk pembelajaran siswa akhir di berbagai jenjang, biasanya sekolah-sekolah kan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur telah menyebarkan surat himbauan terkait penyelenggaraan acara perpisahan kepada satuan pendidikan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Dedi Wahyudi, meminta agar para kepala sekolah dari jenjang TK, SD hingga SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur agar memperhatikan prinsip kebersamaan, efektif dan efisiensi, serta kesederhanaan dalam penyelenggaraan acara perpisahan. kami sudah mengeluarkan surat ya Kak, seperti yang kami sampaikan itu per 10 Februari ya 2025 ya Bang Indra, himbauan terkait kegiatan-kegiatan perpisahan dan lain sebagainya. Yang pertama misalkan tidak menyelenggarakan acara perpisahan secara berlebihan. Silakan dilaksanakan, bukan tidak boleh. Jadi boleh dilaksanakan tapi dalam dalam tema kesederhanaannya, kemudian dan kami juga menghimbau tidak dilaksanakan di luar sekolah. Jadi misalkan menggunakan gedung-gedung. Nah, jadi kita harus bangga juga dengan sekolah kita gitu. Selain itu, himbauan ini juga menyikapi masalah efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus juga bentuk keprihatinan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur terhadap kondisi ekonomi saat ini. Nah, tapi dengan fenomena dari Pak Presiden gitu, fenomena efisiensi, artinya kita harus menyesuaikan sampai ke daerah. Nah, karena memang banyaklah juga sebenarnya pertentangan gitu ya tentang perpisahan, karena sebagian sekolah itu mengadakan kegiatan ini dalam kapasitas yang sudah euforianya terlalu berlebihan.
Pada surat himbauan itu juga ditekankan upaya untuk menghindari pelaksanaan acara kelulusan di luar lingkungan sekolah yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi, dan pihak sekolah juga diminta untuk tidak menarik sumbangan dari orang tua ataupun wali murid dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Septrianingsi dari RRI SP Belitung. Kita dari Belitung menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai umpun, mula jadi Waikanan, igong pakuan khatu, wai ruang sehaluan. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Waikanan mengajak seluruh perempuan untuk bangkit dan mandiri melalui pemberdayaan dan pendidikan, serta fokus pada pencegahan pernikahan usia dini dan stunting. RRI SP Waikanan, Rio Tanjung. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Waikanan mengajak seluruh perempuan menjadikan Hari Kartini sebagai momentum untuk bangkit dan mandiri. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Waikanan, Medias Imroni, kepada RRI mengatakan, sebagai mitra pemerintah, Dharma Wanita Persatuan Waikanan aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah pelatihan keterampilan bagi kepala keluarga perempuan agar bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, DWP juga bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau P3AP2KB dalam program kontrasepsi jangka panjang. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan stunting pada bayi dan edukasi kesehatan reproduksi. Menurut saya Hari Kartini ini adalah di mana kita memperingati hari lahirnya Ibu Raden Ajeng Kartini, yang kita tahu bahwa beliau merupakan sosok punyai yang kesetaraan gender, kemudian kebebasan untuk mempunyai pendidikan yang lebih tinggi untuk para perempuan, dan juga mendobrak pemikiran atau stigma-stigma norma-norma pada saat. Tentu saja sebagai mitra pemerintah, DWP mempunyai kegiatan-kegiatan, yaitu misalnya satu program Pala Keluarga Perempuan yang kita sendiri meningkatkan skill untuk supaya mereka mempunyai peluang untuk mendapatkan ekonomi secara mandiri gitu. Kemudian ada beberapa juga yang kegiatan yang berkolaborasi dengan Dinas P3P2KB, misalnya untuk kontrasepsi jangka panjang, karena ada erat kaitannya dengan stunting, untuk pembatasan stunting untuk pada bayi, kemudian juga ada beberapa cakupan reproduksi, kemudian pencegahan untuk anak pernikahan usia dini gitu. Harapan saya tentunya perempuan khususnya di Kabupaten Waikanan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan mendapatkan juga pekerjaan ya, kemudian bisa membuka usaha, bisa membuka peluang, dan akhirnya juga bisa meningkatkan ekonomi mereka. Tak hanya itu, dirinya menambahkan kampanye pencegahan pernikahan usia dini juga menjadi fokus utama. DWP berharap perempuan Waikanan dapat terus meningkatkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Peringatan Hari Kartini diharapkan menjadi dorongan bagi perempuan untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kita menuju ke Sungai Penuh. Tim gabungan SAR Kerinci nyatakan pencarian Wira remaja hilang di RKE ditambah 3 hari. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila. Muhammad Wira Anugrah warga Kumun Kota Sungai Penuh yang hilang sejak Minggu 13 April 2025 lalu dinyatakan gabungan tim SAR Kerinci ditambah selama 3 hari, yaitu dari 21 April hingga 23 April 2025. Pertimbangan dari tim SAR gabungan memutuskan untuk menambah hari pencarian adalah hasil evaluasi dan keputusan bersama dari semua unsur terkait, baik itu dari pihak keluarga, tokoh masyarakat,
dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Maka pencarian ditambah selama 3 hari ke depan. Kepala Pos SAR Kerinci Nur Hasni juga menyampaikan untuk kendala di lapangan selama pencarian adalah cuaca hujan hampir setiap hari. Sementara untuk pencarian sendiri, tim SAR gabungan sudah menyisir semua area yang dicurigai dan tim SAR juga memperluas area pencarian. Namun sampai hari ke-7 kemarin hasilnya masih nihil. Penyisiran kita lakukan juga, sorenya kita evaluasi bersama hasil pencarian selama 7 hari ini. Maka hasil kesepakatan dengan pihak masyarakat, pemerintah Kota Sungai Penuh juga, dan unsur-unsur yang terkait, pencarian ini akan ditambah untuk 3 hari ke depan. Dan pencarian untuk 3 hari ke depan kita usahakan semaksimal mungkin dengan kita memetakan lokasi yang sudah kita sisirkan, mana yang belum kita sisir akan kita maksimalkan ke lokasi tersebut. Untuk personil tim SAR gabungan sudah menurunkan personil secara maksimal beserta alat navigasi untuk pencarian di hutan. Titik fokus pencarian adalah beberapa area yang mungkin belum disisir. Namun selama 7 hari kemarin sudah hampir semua area sudah dilakukan penyisiran, tapi hasilnya tetap nihil. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh kita akhiri Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabak Penanjung, Tebingo Tinggi, Sembah disusun 10 jari, Pertanda adat Pemagar Negeri. Jauh nian pasar. Pendengar program tenaga kesehatan di daerah terpencil di Oku Selatan membantu kesehatan masyarakat pedalaman. Reporter Bisara Sianipar RRI Bengkulu. Semangat pengabdian para tenaga kesehatan Bengkulu yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Oku Selatan, mengemban amanah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mereka hadir bukan hanya untuk mengisi kekosongan, namun juga untuk memastikan masyarakat di daerah sulit terjangkau memiliki hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah seorang tenaga kesehatan yang merupakan lulusan Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Provinsi Bengkulu, Ari An-Nasri, mengatakan bahwa penugasannya di wilayah terpencil merupakan wujud nyata dari ilmu dan pendidikan yang telah diperoleh sebagai panggilan jiwa untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari demi kesehatan masyarakat, terutama mereka yang berada jauh dari pusat kota. Salah satu kegiatan rutin yang mereka lakukan di Oku Selatan adalah inspeksi kesehatan lingkungan di berbagai fasilitas umum. Tim tenaga kesehatan ini secara proaktif mendatangi masjid, sekolah, dan pondok pesantren untuk memantau kebersihan lingkungan, ketersediaan dan kualitas sarana sanitasi, serta kualitas air bersih yang digunakan. Selain fasilitas pendidikan dan ibadah, tim kesehatan ini juga menyasar rumah-rumah makan yang ada di wilayah tersebut. Inspeksi dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, pengolahan makanan, kualitas air yang digunakan, ketersediaan tempat cuci tangan yang memadai, serta keberadaan jamban yang sehat bagi pekerja dan pengunjung. Untuk program itu pertama kita ada namanya inspeksi tempat-tempat umum, Bang. Jadi inspeksi tempat umum itu kita melakukan kunjungan kepada bangunan secara pendidikan sekolah, kemudian ada namanya ada pondok pesantren, kita kunjungi kemudian masjid. Lebih dari sekedar memberikan pelayanan kuratif, timnya menyadari betul pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Mereka aktif memberikan penyuluhan kesehatan mengenai berbagai topik, mulai dari pentingnya imunisasi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, hingga perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga. Kehadiran para tenaga kesehatan di Bengkulu ke pelosok Oku Selatan ini memberikan angin segar bagi masyarakat setempat. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang sebelumnya terbatas kini semakin terbuka. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh dan menghabiskan banyak biaya untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar atau konsultasi medis. Bisara Sianipar melaporkan. Dari stasiun produksi RRI Bengkulu, kami akhiri Warta Belaja Sumba hari ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Basurya, selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belaja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.
Selamat